Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman Bani Israel dulu, terdapat seorang raja yang menjadikan rujukan keputusan kebijakannya atas saran seorang penyihir. Penyihir kerajaan itu sudah tua. Ia meminta dicarikan pemuda cerdas dan tangkas guna meneruskan tongkat estafet penyihir kerajaan. Pemuda itu akan diajari dan dilatih ilmu sihir. Setelah dilakukan pencarian dan seleksi, ditemukanlah seorang pemuda yang sangat cocok dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh penyihir kerajaan. Pemuda itu lalu diajari ilmu sihir dan bagaimana cara menggunakannya. Umumnya penyihir kerajaan diminta juga untuk memprediksi masa depan. Setiap kali pemuda itu menempuh perjalanan dari rumahnya untuk berguru sihir, ia selalu bertemu dengan seorang rahib yang khusyuk beribadah. Pemuda tersebut mendengarkan kata-kata indah rahib itu. Ia begitu terkesima dengan sang rahib dan selalu menyempatkan diri singgah dulu belajar kepada sang rahib atau orang soleh itu. Belajar kepada sang rahib hingga seringkali ia terlambat datang belajar bersama sang penyihir. Keterlambatan itulah membuatnya sering dipukuli oleh sang penyihir. Bahkan ketika pulang ke rumah juga terkena pukulan karena selalu ketika pulang datang terlambat. Pemuda itu amat suka berkumpul bersama sang rahib. Sejatinya, ia belajar banyak bukan kepada sang penyihir namun kepada orang soleh itu. Karena sering dipukuli, sang rahib menasehati pemuda itu agar ketika dia terlambat bertemu sang penyihir, dia beralasan bahwa dia masih harus mengerjakan urusan rumahnya. Itu pun begitu, ketika dia pulang terlambat bertemu orang tua, dia beralasan bahwa sang penyihir mengulur waktu kepulangan. Dengan begini, sang pemuda tidak lagi dihukum dipukuli. Suatu saat di tengah perjalanan, ketika hilir mudik dari belajar kepada rahib sekaligus penyihir, pemuda itu bertemu dengan orang-orang yang berhenti di tengah jalan, yang dirundung ketakutan meneruskan perjalanannya. Rupa-rupanya terdapat seekor binatang buas tengah duduk-duduk di tengah jalan. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang ini cemas. Pemuda itu lalu hendak menguji siapa sebenarnya yang benar dan harus ia ikuti antara penyihir atau rahib. Dia gunakan binatang buas itu sebagai media membuktikan siapa yang benar di antara mereka berdua. Pemuda itu lalu melemparkan batu sembari berkata, "Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika memang urusan rahib itu lebih engkau cintai daripada penyihir, maka bunuhlah binatang buas itu." Batu itu lalu melesat mengenai binatang buas dan tanpa diduga dapat membunuh binatang buas yang besar itu. Ternyata sungguh luar biasa. Semua orang yang melihat sungguh keajaiban yang kejadian itu tertegun setengah tidak percaya. Batu yang tidak seberapa itu dapat membunuh binatang buas yang begitu besarnya. Orang-orang pun dapat meneruskan perjalanannya. Kisah keberhasilan sang pemuda membunuh binatang buas itu lalu diceritakan kepada sang rahib. Sang rahib sadar bahwa pemuda yang menjadi muridnya itu kini telah diberkati kemampuan yang telah melampau kemampuan dirinya. Sang pemuda telah lebih hebat dari gurunya. Sang rahib itu mengisyaratkan kepada sang pemuda bahwa kelak akan ada ujian besar yang akan menimpa dirinya. Jika itu terjadi kepada sang pemuda, kemudian orang soleh itu berwasiat agar jangan sampai memberitahukan keberadaan sang rahib. Waktu pun berlalu, sang pemuda kemudian memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia mampu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lepra, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita orang-orang. Kabar kehebatan pemuda itu lalu didengar oleh salah satu penasehat kerajaan. Penasehat kerajaan itu mengalami kebutaan. Ia datang membawa hadiah besar. Ia berkata kepada sang pemuda bahwa apabila sang pemuda berhasil menyembuhkan kebutaannya, maka hadiah besar itu menjadi milik sang pemuda. Namun sang pemuda menyeringai berkata, "Sesungguhnya yang menyembuhkan bukanlah aku namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkanmu." Kemudian penasehat kerajaan itu masuk Islam dan diobati oleh sang pemuda hingga benar-benar sembuh. Sang penasehat itu telah benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengalami sendiri kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar.
Penasehat itu pun kemudian ke istana kerajaan. Dia kembali duduk bersua bersama sang raja. Sang raja melihat bahwa penasehatnya itu tiba-tiba sembuh, bisa melihat merasa aneh. Dia pun berkata, "Siapa yang mengembalikan kemampuan melihatmu?" "Tuhanku," jawab penasehat itu. "Apa kamu punya Tuhan selain diriku?" tanya sang raja. "Tuhanku itu adalah Tuhanmu juga," jawab penasehat sang raja. Kemudian tidak henti-hentinya sang penasehat disiksa. Hingga akhirnya sang penasehat itu mengaku bahwa ia dapat sembuh seperti semula atas berkat karomah sang pemuda. Lalu kemudian, sang pemuda itu pun dihadirkan ke istana raja. Raja pun berkata padanya, "Wahai pemuda, aku telah mendengar engkau mampu menyembuhkan orang buta dan lepra dan engkau mampu menyembuhkan yang lain-lain pula berdasarkan kemampuan sihirmu itu. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan aku," jawab sang pemuda. Sang raja semakin emosi. Sang pemuda itu lalu juga disiksa habis-habisan. Setelah lama disiksa, ia lalu memberitahukan keberadaan sang rahib yang menjadi guru spiritualnya itu. Sang rahib pun kemudian dibawa ke kerajaan. Ia diminta untuk mencabut imannya, namun sang rahib menolak. Ia pun kemudian digergaji tepat di tengah kepalanya, hingga tubuhnya terurai menjadi dua. Penasehat kerajaan pun diancam hal yang sama, namun ia pun menolak menukar keimanannya itu. Penasehat kerajaan pun harus mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh sang rahib. Tubuhnya digergaji hingga separuh badannya lunglai terjatuh ke tanah. Pemuda itu pun diperintah untuk meninggalkan agamanya. Namun, ia menolak. Sebagai hukumannya, ia dibawa oleh pasukan kerajaan naik ke gunung. Pemuda itu harus keluar dari agamanya agar ia bisa selamat. Jika tidak, maka pasukan kerajaan itu akan melemparkannya dari ketinggian gunung hingga terperosok ke jurang. Di saat pasukan kerajaan naik ke gunung, pemuda itu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Lalu terjadilah gempa di gunung itu yang menyebabkan longsornya tanah sehingga menimpa seluruh pasukan itu. Namun hanya pemuda tersebut yang selamat. Ia lalu berjalan sendiri datang menemui sang raja menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang raja yang melihat sosok pemuda itu selamat tidak mau kehilangan akal. Ia memerintahkan pasukannya untuk membawanya ke tengah lautan. Pemuda itu harus sampai bersedia keluar dari agamanya. Jika tidak, dia harus tenggelam larung di tengah lautan. Di saat para pasukan itu membawa pemuda itu ke tengah lautan, pemuda tersebut berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Perahu yang ditumpangi kemudian terbalik dihantam ombak. Semua pasukan perang itu tenggelam meninggalkan sang pemuda yang selamat sendirian. Sang pemuda itu kemudian datang menemui sang raja kembali. Ia bermaksud menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang raja kini kehabisan akal. Ia tidak mampu melenyapkan pemuda itu. Seolah tahu bahwa sang raja sangat bernafsu untuk membunuh sang pemuda. Pada akhirnya, sang pemuda itu pun menasehati dan memberitahu cara agar dia bisa terbunuh. Kemudian pemuda itu menjelaskan, "Apabila engkau hendak membunuhku, maka engkau harus mengumpulkan banyak orang lalu kemudian menyalip tubuhku di pohon. Lalu tariklah anak panah dari busurnya sembari mengucapkan dengan menyebut nama Tuhan sang pemuda, niscaya jika engkau melakukan hal demikian ini, diriku bisa meregang nyawa." Raja lalu mengumpulkan semua orang di hamparan lapangan. Orang-orang yang dikumpulkan raja itu semua sudah paham betul bahwa sang pemuda begitu sakti. Kisah-kisah kehebatan pemuda itu sangat dipahami oleh penduduk raja. Ketika semua orang telah berkumpul dan sang pemuda pun disalib di sebuah batang kayu, orang-orang telah bersiap-siap untuk melihat bagaimanakah hasil akhirnya. Mereka sangat menanti apakah saran pemuda itu memang benar adanya, bahwa dia bisa meninggal setelah prajurit pemanah mengucapkan hal demikian itu. Perintah pun diberikan, panah kemudian menyasar ke tubuh sang pemuda. Lesatan anak panah itu menyasar tepat di atas pelipisnya. Setelah sebelumnya sang pemanah menyebut dengan keras, dengan menyebut nama Tuhan sang pemuda. Sang pemuda kemudian tampak kesakitan dan kemudian meninggal. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu serentak menjadi iman. Kemudian mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda itu." Raja kemudian menjadi semakin khawatir. Kini penduduknya yang menyaksikan kejadian itu menjadi iman, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bersedia menyembahnya lagi. Raja kemudian memerintahkan membuat lubang atau parit yang dalam. Lubang yang begitu dalam itu kemudian diisi dengan api yang berkobar-kobar. Orang-orang yang iman itu pun diancam akan dibuang ke dalam lubang api itu apabila mereka enggan meninggalkan agamanya.
Semua orang satu persatu harus merasakan pahitnya memikul iman dengan tubuh terbakar api. Hingga tibalah giliran seorang ibu yang menggendong bayinya. Ibu itu hampir-hampir saja melepaskan keimanannya, memilih menyelamatkan diri. Namun, bayi mungil itu tiba-tiba bisa berbicara. "Wahai ibu, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran." Ibu itu pun akhirnya memilih untuk menetapi imannya dan semakin percaya pada pilihannya untuk tidak meninggalkan agamanya apapun yang terjadi. Kisah inilah yang kemudian dikenang dalam Al-Quran dengan istilah Ashabul Ukhdud, penghuni parit api. Sebuah kisah heroik yang menggambarkan bahwa agama tidak bisa dijual dan diganti dengan apapun. Hanya bekal agamalah yang dapat mengantarkan manusia menghadap Yang Maha Kuasa. Demikianlah kisah yang dikenang dalam Al-Quran dengan istilah Ashabul Ukhdud, dan kita semua dapat memetik hikmah dari kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.